Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, tahu gak sih manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan menurut sains? Rajin membaca Al-Quran dipastikan akan memberikan banyak manfaat bagi seseorang. Selain bernilai ibadah dan bisa menjadi penolong di hari kelak, Al-Quran juga baik bagi kesehatan. Namun manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan ini jarang kita sadari. Rasulullah SAW pernah bersabda, berdasarkan riwayat dari Abu Umamah bin Bahili, beliau mengatakan mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi' atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zuhrawain atau dua surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti sebagai dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah surat keberkahan dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan Dr. Al-Qadi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, berhasil dibuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar, termasuk salah satunya dapat menangkal berbagai macam penyakit. Manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan dikuatkan lagi dengan penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Mengapa di dalam Islam ketika kita mengaji disarankan untuk bersuara? Minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita. Alasannya, setiap sel di dalam tubuh bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama. Dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Hal tersebut artinya harus dengan suara. Maka muncullah terapi suara yang ditemukan oleh Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis. Sementara Dr. Al-Qadi menemukan bahwa manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan juga dibuktikan penelitian berikutnya yang menyatakan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja. Kembali terbukti bahwa manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan berdampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekaliber kanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran, dan saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif. Mengembalikan keseimbangan program yang terganggu, silahkan dilihat surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Lalu yang lebih menguatkan supaya diri makin rajin dan giat membaca Al-Quran adalah karena menurut survei, suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Silahkan dilihat untuk surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan surat Al-Isra ayat 10 yang artinya, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Al-Isra ayat 10. Lalu, mengapa sholat berjamaah lebih dianjurkan? Alasannya ada doa yang dilantunkan dengan keras sehingga terdengar oleh telinga, dan ini bisa mengembalikan sistem yang seharian rusak. Mengapa dalam Islam mendengarkan lagu ingar-bingar tidak dianjurkan? Jawabannya, survei membuktikan bahwa getaran suara ingar-bingar membuat tubuh tidak seimbang. Maka kesimpulannya adalah, yang pertama, bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal, agar kita bisa merasakan manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan.
Yang kedua, kurangi mendengarkan musik ingar-bingar, ganti saja dengan murotal yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan. Percayalah bahwa manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan itu nyata. Siapa tahu dengan rajin mendengarkan murotal maka penyakit bisa hancur sebelum terdeteksi. Yang terakhir, perbaiki bacaan Al-Quran dengan tartil, penuhi hukum tajwid, karena efek suara sendiri yang paling dahsyat dalam penyembuhan. Semoga menjadi wasilah amal kebaikan. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, and subscribe.